kebersamaan kita di hari ini tentunya bersama saya Idam dan untuk, kebersamaan kita siang hari ini saya bersama dengan, sosok inspiratif tentunya ya. Kita akan ngobrol santai bersama seorang akademisi muda. Beliau adalah Mirwan Fikri Muhkam, SPD MPD, seorang dosen, kemudian, mahasiswa dan penerima, beasiswa juga LPDP di Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan alhamdulillah kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom siang hari ini. Kita sapa Pak Mirwan, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar? Sangat jelas Kak Mirwan. Apa kabar siang hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Memang Ini masih di Sulawesi atau sudah di Bandung nih? ya saat ini masih di Sulawesi Selatan. Sekarang Makassar 1-2 hari ini kembali eh, dengan kesibukan sebagai seorang mahasiswa dalam tahap proses penyelesaian disertasi ini, insya Allah. Oke, jadi kapan nih balik ke Bandung? Kang Ya, Mirwan. 2 hari ke depan. Oh, 2 hari ke 2 hari ke depan. depan. Nah, Wah, andai tahu masih ada di Makassar, hadir langsung begitu ya ke studio. Tapi terima kasih baik. Kak Mirwan sudah hadir juga bersama di dalam program Obsesi Berbagi Inspirasi tentunya untuk pendengar dan kali ini kita bahasnya seputar bagaimana kemudian pendidikan sebagai jalan perubahan generasi. Kurang lebih seperti itu. Tapi di awal Kak Mirwan mungkin perkenalan dulu nih seperti apa kemudian siapa sebenarnya sosok Mirwan Fikri Muhkam dan bagaimana aktivitas kesibukan saat ini. Baik, terima kasih, Mas. Ya, jadi saya sebetulnya aktivitas sehari-harinya memang seorang dosen PNS yang mendapatkan tugas di IAIN Bone, Institut Agama Islam Bone. Jadi saat ini saya memang sedang tugas belajar, artinya aktivitas saya di dunia kampus itu untuk sementara dinonaktifkan dalam artian bahwa saya diminta untuk menyelesaikan tugas-tugas saya sebagai seorang mahasiswa ataupun dalam konteks ini adalah sedang melaksanakan jenjang studi S3, tepatnya di Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung. Jadi saat ini memang karena sudah berjalan 4 semester dan memang perkuliahan tatap muka itu sedang tidak ada lagi dan memang sedang proses penelitian ambil data di lapangan sehingga saat ini saya melaksanakan observasi di salah satu perguruan tinggi negeri di Makassar juga sehingga saat ini saya berada di kota Makassar. Jadi nanti kembali selesai tentu akan kembali melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yang merupakan tugas dan fungsi saya sebagai seorang dosen di IAIN Bone, yakni mengajar, mengabdi, dan melakukan penelitian. Tentu 1 tahun ke depan atau 2 tahun ke depan paling lambat, insya Allah saya kembali diaktifkan tugas saya menjadi seorang dosen, tentu dengan kesibukan yang seperti biasa sehari-harinya sebagai seorang akademisi seperti itu. Baik, jadi selesainya sekarang menempuh studi S3 di Universitas Pendidikan Indonesia dan selesainya insya Allah 1 atau 2 tahun ke depan Kak Mirwan, begitu? Ya, ya, amin, amin, insya Allah lah. Amin, didoakan semoga lancar studi S3-nya di Bandung. Dan saat ini pendengar Kak Mirwan juga sebagai dosen ASN ya di IAIN Bone tadi ya, khususnya di bidang pendidikan kewarganegaraan. Warga negara. Ya, Oke, dan memang sejak awal memiliki minat besar begitu ya di dunia pendidikan dan juga pengembangan karakter generasi muda. Mungkin bisa diceritakan seperti apa? ya, betul, betul, betul. Saya memang sejak dulu jatuh cinta dengan pendidikan ya. Kenapa? Karena memang aktivitas saya memang banyak di Makassar dulu waktu seorang mahasiswa yang memantik rasa ingin saya untuk terus melanjutkan karir dalam dunia pendidikan itu ya karena memang seorang
mahasiswa di Makassar itu pernah mendengarkan atau membaca buku Melawan Takdir. Sebetulnya itulah yang memulai karir saya sebetulnya. Mhm. Yang saat ini ditulis oleh Rektor UIN Alauddin ya, Prof. Hamdan Johanis. Buku itu Melawan Takdir menceritakan seorang sosok bisa dikatakan tidak ada sebuah modal dalam konteks uang ya, Mhm. hanya modal keberanian. Ternyata dia mampu sekolah ke luar negeri, dia mampu mengubah dunianya, dia mampu mengubah nasibnya. Tapi bukan persoalan pribadinya, dia juga mampu mengubah realitas sosial yang ada di sekitar dia dalam konteks bagaimana melakukan perubahan-perubahan, bagaimana memberikan inspirasi di lingkungan sekitar dia. Karena terlalu sempit ketika kita melihat pendidikan itu dalam konteks bagaimana nasib secara individu ya. Itu terlalu sempit sebetulnya. Kalau seperti itu, ya saya pikir belum selesai dalam urusan pribadi seseorang itu kalau dia hanya memikirkan diri sendiri. Jadi buku itu memberikan inspirasi bagaimana bermanfaat untuk orang lain, tapi tentu harus memberikan nilai kepada diri kita sendiri dulu dalam konteks itu. Mhm. Ap Seperti itu Kak ya Kalau awalnya. buku Melawan Takdir ya, jadi penasaran seperti Ya, apa isi bukunya kemudian yang mengubah begitu ya seorang Kak Mirwan. Dan apakah memang kisahnya kurang lebih mirip-mirip begitu dengan isi buku tersebut? ya, harus diakui bahwa alhamdulillah karena memang orang tua salah satunya adalah ASN, jadi rasanya tidak apple to apple lah kalau saya mengatakan sama. Karena beliau memang orang tuanya lahir dari orang buta huruf, bahkan tanggal lahirnya pun dia nggak tahu sebetulnya. Hmm. Nah, inilah sebetulnya isi buku itu menceritakan seorang yang betul-betul dari Bone, Ya. dari daerah Malari sebetulnya itu, dari Hamdan Johanis itu. Dia adalah orang yang betul-betul serba tidak ada. Dia lahir dari gubuk, tinggal di gubuk. Ternyata dia bisa keluar negeri di Amerika, di Australia sampai itu. Nah, bahkan suatu ketika pernah telepon dengan orang tuanya, katanya di mana? Saya di ini, ternyata bahasanya orang tuanya, kalau dekat seperti itu pulang nak. Ternyata dia di Eropa pada waktu itu. Jadi memang inilah yang menceritakan ternyata ada orang yang betul-betul nol secara modal, tapi bisa mengubah dirinya sendiri. Nah, inilah yang membuat saya sebetulnya bahwa pendidikan itu sebetulnya magis sekali ya. Pendidikan itu kalau kita perspektif filosofis itu lebih dari bagaimana mengarah kepada perkembangan IQ, EQ, dan ESQ. Ya, jadi menurut saya inilah buku yang membuat motivasi saya dalam dan kecintaan saya di dunia pendidikan terus bertambah, tumbuh, tumbuh dan tumbuh. Termasuk dalam hal pas penyelesaian studi S1 saya suka mengajar jatuh cinta dengan dulu karena saya orang Sopeng ya. Saya sekolah di Sopeng SMA-nya. Guru saya selalu bilang, orang ini belum bisa sukses tidak seperti itu SMA 17 Makassar yang sudah besar. Tidak seperti itu SMA Atira. Dan alhamdulillah saya bisa menjawab itu dengan bisa pernah menjadi guru di sekolah-sekolah yang pernah ditantang oleh guru saya pada waktu itu. Nah, Wow. sebetulnya inilah nyali yang menurut saya yang keberanian dan niat yang baik yang mungkin diberikan makna dari buku Melawan Takdir itu Hmm. dari sosok Prof. Hamdan Johanis. Menurut saya sangat inspirasi dan semua kalangan harus baca itu menurut saya. Baik. Dan ini juga sudah alhamdulillah begitu tadi disampaikan bahwa pendidikan itu magis begitu ya dan termasuk lewat buku Melawan Takdir tadi juga pendengar Kak Mirwan ini selain tentu fokus pada Tridharma perguruan tinggi mengajar, meneliti, pengabdian termasuk beliau juga aktif sebagai penulis buku Kak Mirwan ya dan juga mengikuti forum ilmiah termasuk juga beliau ke internasional dalam pengalaman konferensi internasional dan pernah menjadi pembicara di Turki di 2025 kemudian dalam waktu dekat juga akan ke Jepang. Wah keren. Boleh diceritakan satu-satu Kak Mirwan? Ya, gini, memang karena alhamdulillah saya studi dan mendapatkan pendanaan funding dari LPDP, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Alhamdulillah yang menjadi awardee
tentunya ada ruang untuk bisa mengikuti konferensi internasional seperti sebetulnya. Ya. Artinya memang didukung oleh dana pemerintah Indonesia, masyarakat Indonesia. Tentu saya mencoba menawarkan karya ataupun gagasan, tentu mengirimkan tulisan di konferensi yang dilaksanakan di Turki itu, dan alhamdulillah bisa diterima, dan itulah yang menjadi ruang saya untuk menyampaikan gagasan. Menurut saya ruang inilah yang menurut saya bisa memberikan pertukaran ide akademisi global ya, pintu dunia juga, bagaimana bisa melihat membandingkan kemajuan pendidikan negara luar. Itulah yang membuat saya ingin sekali mencoba, dan alhamdulillah bisa tercapai tentang itu. Dan kemarin itu alhamdulillah keterima tepatnya di Trabzon ya, sebetulnya dia salah satu provinsi terkecil juga di Turki pada waktu itu tahun kemarin, alhamdulillah, dan bisa mendapatkan sertifikat sebagai pembicara pada waktu itu. Dan ini sebetulnya inspirasi terbesarnya adalah saya ingin melangkah ke panggung global, bagaimana ketemu seorang akademisi, bagaimana konektivitas. Saya pikir di dunia apapun itu, politik, bisnis, dan dunia akademik itu tentu networking sebetulnya yang paling penting. Dan inilah yang sangat menginspirasi. Nah, alhamdulillah kegiatan itu selesai dan tulisan saya dipublish sebagai sebuah gagasan bagaimana sistem pendidikan untuk kemajuan sistem pendidikan. Pada waktu itu saya memberikan gagasan tentang itu. Yang kedua, insya Allah nanti ada kegiatan juga konferensi internasional di Osaka, di Jepang, alhamdulillah. Saya juga menawarkan sebuah gagasan dengan istilah pedagogi deliberatif pedagogi. Ini adalah sebuah gagasan yang menurut saya pendekatan pengajaran yang harus dilakukan di perguruan tinggi dalam rangka menyelesaikan realitas sosial. Banyak orang mengatakan, apa sih perguruan tinggi itu? Apa sih akademisi itu? Akademisi juga itu kadang dibayar katanya. Nah, karena dunia politik juga bertahan dengan gayanya sendiri. Orang bisa berpolitik, yang penting ada channel, yang penting ada modal. Ini yang menjadi pemikiran yang menurut saya melenceng dalam dunia norma pendidikan. Nah, menurut saya memang bukan lagi memberikan kesempatan sendiri oleh politikus menyelesaikan negara ini. Harus ada kontribusi di dunia pendidikan dalam hal bisa menyelesaikan realitas-realitas atau isu-isu sosial. Makanya saya mengatakan bahwa gagasan ini tentu harus ada keberanian akademisi, para mahasiswa, harus terlibat dalam diskusi-diskusi publik seperti itu. Nah, inilah termasuk juga yang mungkin nanti saya akan sampaikan di konferensi yang ada dilaksanakan di itu, insya Allah. Seperti itu, rencananya. Jadi insya Allah akan mengikuti konferensi internasional lagi di Osaka, Jepang ya. Setelah sebelumnya di Trabzon di Turki. Oke, dan ini tentu ini menjadi pengalaman berharga semua ya, karena bisa berbagi perspektif pendidikan di forum global. Nah, Kak Mirwan, kalau di buku Melawan Takdir kan ini seperti Kak Mirwan tadi sampaikan bahwa beliau kemudian kuliah menempuh pendidikan di luar negeri begitu, di Amerika, di Australia tadi ya. Kalau Kak Mirwan apakah juga menempuh pendidikan di luar negeri atau seperti apa nih kisahnya? Ya, benar. Saya punya niat panjang ya, bisa dikatakan sebuah cita-cita. Ingin ada merasakan pendidikan di luar negeri ya. Tapi berjalannya waktu saya juga paham karena kondisi keluarga ya. Tapi cita-cita itu sampai kepada luar negeri selalu saya ada tertambat mati di dalam jiwa saya. Bahkan saya pernah baca kata-kata dari Panji Pragiwaksono ya, mengatakan bahwa suatu saat ketika kamu memiliki mimpi dan Anda tidak pernah mencoba itu, maka kamu akan sendiri membunuh pikiranmu sendiri. Artinya itu akan tidak bisa, cita-cita itu akan tinggal di otak Anda sendiri dan akan mematikan diri Anda sendiri sebagai seseorang yang memiliki misi yang tinggi. Artinya coba saja. Dan inilah menurut saya
panggung internasional saja yang bisa mungkin saya sampai kepada cita-cita itu. Saya ingat juga kata-kata Bung Karno, cita-citalah setinggi langit. Cita-citalah setinggi bintang-bintang kalau di langit, kalaupun jatuh paling sekitar bintang-bintang. Tapi ya cita-cita saya memang sudah ditakdirkan di dalam negeri saja. Tetapi ruang kolaborasi internasional selalu saya coba untuk lakukan karena pendidikan itu sebetulnya banyak ruangnya, bukan hanya di ruang formal. Informal juga, bagaimana komunikasi, bagaimana kolaborasi dalam hal riset dengan akademisi-akademisi luar negeri itu sebetulnya adalah ruang pendidikan menurut saya. Jadi saat ini saya juga punya cita-cita mungkin ada postdoktoral di luar negeri, semoga itu. Tapi nantilah itu takdir Allah Amin. lah yang menentukan. Ya, Amin, amin, amin. seperti itu. Baik. Terima kasih. Dan ini tentu semoga kita menantikan begitu ya di Instagramnya Kak Mirwan nih. Nanti kita coba cek-cek siapa tahu di mana lagi begitu ya untuk berbagi pengalaman terkait berbagai bidang khususnya pendidikan begitu. Nah, kalau berbicara mengenai pendidikan Kak Mirwan, seberapa penting kemudian pendidikan dan bagaimana relevansi pendidikan dengan realitas sosial? Baik, pendengar, sambungan Zoom kami dengan Kak Mirwan terputus. Sudah Ya, terhubung kembali. kembali. Baik, sudah terhubung kembali ternyata. Baik, Kak Mirwan, ini kan Kak Mirwan senang berbagi perspektif pendidikan Indonesia begitu, termasuk di forum global di Turki, kemudian nanti di Osaka, Jepang kemudian. Nah, seberapa penting kemudian pendidikan Kak Mirwan dan bagaimana relevansi pendidikan dan realitas sosial dengan realitas sosial? Ya, ya betul. Kalau berbicara masalah pentingnya pendidikan, ya tentu memang secara filosofis penting juga kita pahami, bukan hanya secara pragmatis. Karena kalau berbicara pragmatis, ya tentu kita hanya berpikir, ya mengubah nasib, mencari penghasilan, ya tentu mengarah kepada kesejahteraan. Tapi kalau kita berbicara masalah secara filosofis, itu adalah ruang persemaian, moralitas, keahlian, dan etos kerja. Tentu kreativitas tanpa ketangguhan itu adalah keahlian yang semu. Maka memang tentu kita harus paham secara filosofis pendidikan itu bagaimana kita mematangkan dalam konteks bisa menerima amanah. Bukan hanya bisa menduduki jabatan itu sendiri, karena itu adalah ruang politis. Karena dengan pendidikan kita bisa mengarah kepada mendapatkan amanah, menjalankan amanah dengan baik, walaupun dalam konteks itu IRT, walaupun dalam konteks itu di dunia bisnis, itu dalam konteks di dunia politik. Nah, inilah pentingnya kalau kita pahami secara filosofis ya. Tapi kalau kita hanya pahami secara pragmatis, maka ya orang mendapatkan ilmu pengetahuan untuk bisa mungkin memperdaya orang lain, bisa mungkin memperkaya diri sendiri dengan cara yang menurut saya bisa mengarah kepada persoalan-persoalan yang dalam konteks ini adalah kurang etis. Nah, menurut saya tentu pendidikan itu bisa mengarah kepada kecerdasan intelektual tanpa moralitas. Itu bagaikan istana pasir. Memang mengagumkan, tetapi hanya bertahan sesaat. Artinya menurut saya kita harus paham secara utuh yang namanya pendidikan itu sendiri yang bisa mengarah kepada nilai-nilai moralitas itu sendiri. Karena pendidikan itu mencakupi bukan hanya urusan dunia kerja untuk mendapatkan amanah dalam hidup itu sendiri. Saya pikir seperti itu, Kak. Baik, dan melalui pendidikan ini bisa membentuk karakter, tentunya meningkatkan kualitas kita dan salah satunya juga membawa perubahan sosial begitu ya. Kalau relevansi pendidikan dengan realitas sosial sendiri seperti apa Kak Mirwan? Iya, betul-betul. Nah, inilah pentingnya teori-teori ya, teori-teori dalam dunia pendidikan. Teori-teori itu bisa menjadi kontrol dalam hal bisa menjalankan kehidupan kita secara on the track lah seperti itu dalam konteks ini. Nah, kadang kalau kita memisahkan dunia pendidikan dengan realitas sosial itu jadi masalah karena dia tidak paham tentang prinsip pendidikan itu sendiri. Saya ingat sekali pandangan Ki Hajar Dewantara, belajarlah dengan 3 dinding. Ingat sekali itu. Belajarlah dengan 3 dinding. Sedangkan dinding itu ada 4. Ternyata bukan hanya persoalan ilmu pengetahuan, tapi hubungkan realitas sosial itu sendiri.
Jadi pendidikan itu sebetulnya harus menjadi penyelesaian persoalan sosial. Inilah yang menjadi masalah karena kadang memang soal yang tabu. Bagaimana mengentaskan kemiskinan, bagaimana mengentaskan urusan-urusan perbaikan kesehatan, perbaikan kebijakan-kebijakan. Makanya alhamdulillah semua kebijakan-kebijakan itu secara prosedural itu harus melewati yang namanya naskah akademis. Semoga orang-orang akademisi masih mempertahankan nilai-nilai akademisnya, tentu itu yang menjadi poinnya. Karena banyak juga bahasa-bahasa dari politikus, wah akademisi juga kadang membutuhkan bayaran saja. Nah inilah yang menurut saya kalau dia hanya menafsirkan pendidikan itu secara pragmatis untuk mencari uang, bukan secara filosofis, maka utuhlah pengajaran kita itu harus memahami diri pendidikan secara filosofis. Saya seperti itu menurut saya sih Pak. Baik, dan ini yang menjadi motivasi utama juga Kak Mirwan menempuh jalur akademik untuk memberi dampak begitu ya? Iya betul betul betul. Baik. Nah Kak Mirwan ini kalau berbicara mengenai pendidikan di Indonesia sendiri, apa yang menjadi catatan-catatan begitu Kak Mirwan? Atau apa sih kemudian persoalan-persoalan yang ada? Ya, terima kasih Kak. Ini saya juga kadang merenung ya. Terkadang kita di era sekarang banyak mengkritik. Artinya seolah-olah tahu apa yang harus kita lakukan. Tapi dulu orang yang mengkritik juga mendapatkan kurikulum yang sesederhana orang dulu. Mhm. Artinya pertanyaan kemudian, apakah memang kurikulum pantas diubah? Karena saat ini yang mengkritik itu sendiri pernah mendapatkan kurikulum yang bisa dikatakan di era saat ini ya begitu-begitu aja kalau kita bandingkan era saat ini dengan perubahan-perubahan kemajuan. Nah, artinya apa? Memang sebetulnya bukan persoalan sistem persoalannya. Ini persoalan kesadaran dulu. Karena kalau kesadaran yang mungkin kita pahami dulu sebagai seorang mahasiswa, sebagai seorang siswa, sebetulnya pendidikan itu lari kemana sih? Ingat ya, tujuan pendidikan itu sudah jelas. Di Undang-Undang nomor 20 tahun 2023, itu nomor 4 disebut berilmu. Yang pertama itu bertakwa dulu, berakhlak mulia dulu. Artinya memang kalau pendidikan tentu secara tujuan pendidikan nasional itu sudah jelas bagaimana menghadirkan nilai-nilai religius dulu seperti itu. Nah, ini yang menjadi masalah karena kalau kita melihat apa catatan saya tentang pendidikan Ya. Indonesia, ya menurut saya ini aja. Pendidikan di Indonesia itu kalau kita lihat dalam konteks politik, ya ada dikatakan MBG yang tentu harus masuk dalam sebuah konteks pendidikan itu karena memang di dunia pendidikan yang menjadi objeknya itu. Nah, menurut saya dengan uji coba secara misalnya sedikit-sedikit simultan dan ini sudah kita harus lihat, kita harus akui dalam konteks kejujuran bahwa memang kurang efektif misalnya. Ya, tentu mungkin harus ada inovasi-inovasi baru Hmm. terjadi. Termasuk misalnya bagaimana apa namanya mengarah kepada persoalan materi guru-gurunya dalam konteks ini adalah kesejahteraan. Saya rasa keikhlasan itu baru orang bisa ikhlas kalau memang ada honornya ya. Artinya susah sih karena kita kadang membandingkan kemajuan perguruan tinggi di luar negeri. Sebut saja misalnya Kanada, Denmark yang mungkin bisa dikatakan maju, Finlandia dikatakan maju. Ya, memang kesejahteraan mereka dulu yang menjadi utama seperti itu. Jadi ini menjadi catatan-catatan poin kita bahwa memang kalau kita merenungi hal-hal seperti itu, memang kita harus kembalikan mengarah kepada kesejahteraan dulu, ya, mengarah kepada bagaimana memperbaiki fasilitas-fasilitas yang ada. Tentu mengarah kepada konsep guru-gurunya, bagaimana misalnya orang-orang yang terlibat di dalam dunia pendidikan itu harus mendapatkan fasilitas-fasilitas termasuk laptop dan sebagainya. Di daerah tertinggal sudah terbukti banyak persoalan-persoalan yang mungkin mengarah kepada teknologi yang belum dia rasakan. Tapi alhamdulillah dalam konteks kemajuan sekarang dalam mencari kerja ada dikatakan daerah afirmasi 3T yang tentu tidak dibandingkan dengan mohon maaf daerah yang dikatakan kategori maju dalam hal misalnya passing grade itu juga menjadi poin yang harus juga sebetulnya harus diselesaikan
bagaimana di daerah timur yang tentu fasilitas-fasilitas pendidikan. Saya rasa ini adalah masalah klasik ya. Tapi lebih daripada itu, kita hadirkan kesadaran dulu dalam konteks pendidikan sebetulnya. Pendidikan itu harus dalam konteks filosofis, barulah langkah kepada pragmatis. Menurut saya seperti itu, Kak. Baik. Dan itu beberapa catatan-catatan, termasuk tadi harus ada inovasi ya. Ya, betul, betul, betul. Baik, dan masih banyak tentunya catatan untuk dunia pendidikan kita termasuk di Sulawesi Selatan begitu ya. Pemerataan akses di daerah-daerah 3T tadi termasuk yang disebutkan. Mungkin di kampung halaman Kamirwan juga termasuk. Iya, ya, betul, 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 betul. Ya. Baik, dan untuk pemuda begitu yang saat ini mendengarkan Kak Mirwan juga, apa ajakan atau seharusnya seperti apa peran pemuda yang dibutuhkan untuk pendidikan di Indonesia? Ya, betul sekali, Kak. Saya pikir pemudalah sebetulnya yang menjadi kunci ya. Dimanapun, apapun literatur-literatur yang ada, semuanya itu adalah kuncinya adalah pemuda, saya lihat ya. Saya ingat kata-kata dari Oliver Handelswolman. Dia mengatakan bahwa pemuda adalah bukan persoalan lutut yang lentur, pipi merah merona, tapi itu persoalan tekad, kekuatan emosi, semangat imajinasi, dan kesegaran musim semi kehidupan. Ini terlalu bermaja sih. Tapi bagi saya, kalau pemuda memang seperti misalnya hasil gen stroberi, yang bisa kita mungkin kadang mungkin menciptakan gen yang stroberi yang lemah sebetulnya. Tetapi dalam konteks ini paling penting adalah resiliensi. Bagaimana kemampuan mendidik orang untuk kembali bangkit dalam hal kegagalan. Karena apapun pendidikan orang, setinggi apapun, kalau dia ada dikatakan seleksi alam ya Kak, menurut saya. Ada seleksi alam yang mungkin dia tidak diberikan motivasi untuk bangkit kembali. Saya termasuk orang yang sering gagal. Suka mencoba gagal-gagal lagi. Meraih beasiswa, meraih pendidikan, meraih ini. Inilah yang menjadi poin menurut saya untuk kaum pemuda, resiliensi dimanapun itu. Ini adalah teori baru secara psikologis, resiliensi bagaimana kembali untuk bangkit, karena gen strawberry itu kalau sudah gagal ya tentu lemah, artinya sudah tidak bisa bangkit lagi. Kalau pemuda tidak memberikan semacam perannya apapun itu, karena alhamdulillah menurut saya ruang-ruang melibatkan anak muda itu sudah banyak kelihatan di tingkat kecamatan pun saya lihat. Sudah banyak ruang kreativitas yang diberikan oleh kaum pemuda. Bahkan mohon maaf ya, sudah banyak orang yang menjabat pun seumur anak muda itu sudah diberikan ruang untuk menjabat. Mudah-mudahan dia juga mampu memberikan semacam edukasi kepada pemuda yang lain dalam konteks memberikan ruang mereka supaya memberikan supaya dia memiliki peran. Tapi ini lebih kepada komitmen saja sih pemerintah. Kalau pemerintah punya komitmen pemberdayaan anak muda, maka alhamdulillah menurut saya cukup berikan anggaran, berikan kreativitas, pendampingan dan sebagainya. Nah, inilah menurut saya Kementerian Pemuda dan Olahraga yang penting menumbuhkan kreativitas menurut saya. Dia harus bangkit dalam konteks memberikan pemberdayaan kaum pemuda, karena memang cita-cita untuk menjadi tenaga kependidikan, tenaga apapun itu di pemerintahan itu memang terbatas. Makanya untuk ruang kepada pemuda itu memberikan semacam ya termasuk teknologi jaringan di mana-mana harus diberikanlah di fasilitas Kota Makassar misalnya, agar ada ruang untuk para pemuda untuk bisa melanjutkan kreativitasnya menurut saya. Saya pikir seperti itu. Baik. Jadi pemuda sebetulnya harus banyak diberikan kegiatan, event-event dan sebagainya. Menurut saya, apapun literaturnya, majunya sebuah bangsa itu rata-rata ditentukan oleh pemudanya. Saya pikir Baik. seperti itu, Kak. Jadi pemuda harus aktif, kritis, dan produktif. Jangan hanya jadi Iya, penonton perubahan begitu, Kak Mirwan ya. Nah Kak Mirwan mungkin ada motivasi juga nih untuk para pemuda yang saat ini mendengarkan, yang tentu Kak Mirwan pun ada di titik sekarang juga ada jatuh bangunnya, tadi disampaikan gagal-gagalnya. Nah untuk yang mungkin saat ini mengalami itu, apa motivasi yang ingin disampaikan Kak Mirwan? ya saya juga percaya takdir ya.
Kadang orang mengembalikan pada saat kita memberikan motivasi, ya mungkin Anda punya kemampuan ini dan sebagainya, itu adalah persoalan Tuhan, persoalan takdir. Tapi lebih daripada itu, saya percaya betul bahwa ada dikatakan seleksi alam. Seleksi alam ini adalah kemampuan untuk bangkit lagi. Inilah tadi poinnya yang saya sebut sebagai resiliensi. Nah, karena pemuda sebetulnya kadang juga ada pemikiran dalam konteks membanding-bandingkan dengan pemuda yang lain, wajar, itu normal untuk dalam konteks anak muda ya. Tapi lebih daripada itu sebetulnya adalah saya berpikir bahwa pemuda itu perannya cukup jangan mager, itu aja sih. Kalau sudah ada prinsip jangan mager itu, ya menurut saya semuanya itu akan bernilai ibadah. Semuanya itu tentu juga akan memberikan jalan lagi untuk keterbukaan meraih cita-cita Anda. Karena saya pikir gini, saya termasuklah pernah berada di zona yang mungkin membutuhkan duit juga, ya. Termasuk misalnya pada saat saya selesai, saya jadi honor, guru kontra untuk menyambungkan kehidupan, ya cari yang namanya les-les, yang mungkin setelah selesai pengajaran itu langsung dibayar 100.000 untuk bensin dan sebagainya. Itu adalah normal dan itulah sebetulnya yang dikatakan seleksi alam. Kalau kita tidak bisa bertahan dalam suasana itu, itulah saya katakan dia tidak akan bisa bertahan dalam konteks resiliensi. Karena begini, saya pernah dalam suasana pada saat teman-teman sudah dapat pekerjaan. Tiba-tiba saya memilih jalur pendidikan untuk melanjutkan S2. Di benak saya, apa sih ini S2? Hanya menambah-nambah gelar doang kan, seperti itu. Teman-teman saya udah kerja, ujung-ujungnya hidup itu adalah uang, seperti itu. Tapi ternyata kalau kita memiliki motivasi, niat baik, ternyata jalur itu selalu terbuka. Artinya tidak ada jurusan yang tidak memiliki wadah. Saya pikir seperti itu. Tidak ada bakat yang tidak memiliki wadah menurut saya. Baik. Semuanya itu punya ruang dalam hal berkontribusi menurut saya. Baik. Intinya harus memiliki nyali, keberanian. Kepemimpinan itu ya betul-betul. Dan jangan mager tadi ya. Nah, untuk melalui kesempatan ini juga nanti untuk mungkin para pemuda nih yang juga tertarik ingin mendapatkan beasiswa begitu LPDP. Nanti di segmen selanjutnya Kak Mirwan akan berbagi tips bagaimana mendapatkan beasiswa LPDP, termasuk di tengah kesibukan beliau sebagai dosen begitu ya. Dan kita juga akan tahu sebentar bagaimana strategi Kak Mirwan bisa lolos untuk LPDP ini. Tetap bersama kami pendengar dalam program Obsesi Obrolan Seru Siang ini. Kak Mirwan, kita jeda dulu sejenak. Tetaplah di obrolan seru siang ini, kami kembali sesaat lagi. Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara VII. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu. Karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Scholose Radio Vereniging. Hasilnya suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu. Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak, bener-bener ya, cuma ngurus izin ini saja lama banget. Ini saya juga menyampaikan masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak, sudah gitu lampu penerangan jalan juga mati. Bahaya banget buat pengguna jalan, apalagi jalan di sana ramai. Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya. Tapi masalah saya lebih penting. Sudah, jangan rebutan. Sekarang semua keluhan, masalah atau informasi yang ingin disampaikan ke publik bisa lewat Halo RRI. Halo RRI? Iya, Halo RRI.
Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah atau informasi melalui telepon dan WhatsApp di 0821 3333 9440 dan media sosial @RRI_Pro1 Makassar pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah di Pro1 RRI Makassar 94,4 FM dan aplikasi RRI Digital. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Pro1 RRI Makassar. Selain bisa Anda dengarkan melalui frekuensi 94,4 FM dan AM 1359 kHz, Anda juga dapat mendengarkan melalui pemancar relay kami di berbagai daerah. Sinjai 88,8 FM, Palopo 101,1 FM, Parepare 98,7 FM, Bantaeng 99,0 FM, Toraja 90,6 FM, dan Enrekang 95,5 FM. Dimanapun Anda berada, tetap bersama kami, Pro1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pro1, kanal informasi dan inspirasi. Pro1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami dan tadi kita sudah di segmen sebelumnya masih bersama dengan narasumber ada Mirwan Fikri Muhkam, ya beliau merupakan dosen dan penerima beasiswa LPDP juga, dan tadi di segmen awal beliau sudah berbagi cerita bagaimana kemudian aktivitas akademik serta kesibukan terkini termasuk pengalaman internasional sebagai pembicara di Turki, kemudian rencana konferensi di Osaka, Jepang di tahun 2026 nanti, dan bagaimana kemudian pengembangan pendidikan termasuk berbagai kontribusi keilmuan di tanah air. Dan pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung juga bersama kami, ingin berkomentar, kami nantikan di 082133339440. Nanti kami bacakan ya untuk beberapa komentar juga yang sudah dikirimkan di live streaming kami. Dan Kak Mirwan. Ya, Kak. Baik, Kak Mirwan, untuk pendengar yang ingin mengetahui juga nih dari pengalamannya Kak Mirwan sendiri, bagaimana tips mendapatkan beasiswa di tengah kesibukan sebagai dosen, dan strateginya gimana sih sampai kemudian lolos LPDP. Ada yang nanya juga nih di komentar, katanya harus pintar dulu kah baru bisa dapat LPDP, dari Rahma. Silahkan Kak Mirwan. Ya, terima kasih. Pertanyaannya menarik ya. Saya mendengar LPDP dulu itu sudah menurunkan semangat saya, melihat rata-rata memang yang mendapatkan itu yang mungkin punya peran yang panjang dalam hal kehidupannya, kontribusi yang banyak. Dia mungkin bisa dikatakan secara akademik ya unggul lah. Kalau itu yang menjadi catatan, saya juga termasuk orang yang tidak berani mendaftar. Kenapa? Catatan saya, rankingnya saya juga di waktu sekolah itu tidak mungkin sekali aja pernah dapatkan 3 besar pada waktu itu. Nah, inilah adalah poinnya, adalah resilience. Saya betul-betul persiapkan. Saya bisa dikatakan one shot bisa dapat LPDP, 1 tahun saya persiapkan itu. Saya banyak ngobrol dengan teman-teman, banyak diskusi, banyak cari tahu lah, banyak bergaul lah dalam konteks para penerima AWRD ini. Tapi jujur saja, saya termasuk orang yang betul-betul belajar di YouTube ya.
apa namanya, saya mungkin bisa sampaikan saja YouTube yang mungkin apa namanya, yang menjadi inspirasi saya ya. Dia dokter di Unair ya, alumni Unair di Harvard itu, Selin. Itu adalah orang yang betul-betul saya ikuti langkah-langkah tipsnya dia dalam hal apa namanya, mengisi administrasinya itu. Karena mengisi administrasi itu butuh mungkin 2 hari sampai 3 hari loh Kak, itu mengisi administrasi itu. Karena kita harus menyampaikan apa kelebihan kita, apa kelemahan kita. Kadang ketakutan kita itu menyampaikan kelemahan justru menjadi bumerang. Menyampaikan kelebihan itu justru dikatakan melebih-lebihkan. Itu juga menjadi catatan poinnya. Jadi menurut saya catatan pertama adalah strategi saja. Bukan persoalan masalah siapa yang pintar, siapa yang hebat. Ya, ini adalah strategi. Termasuk misalnya ketika ada orang menyampaikan apa kelemahannya, tidak bisa kerjasama dengan orang lain, itu sudah dikatakan gagal. Karena hidup itu tanpa kolaborasi, itu seolah-olah mungkin mengarah kepada dia hanya ingin menyukseskan dirinya sendiri, seperti itu. Jadi LPDP itu harus mengarah kepada perbaikan masyarakat, itu poinnya. Jadi itu adalah Selin satu. Yang kedua adalah Lira First ya, Lira First. Saya ingat Lira First itu. Lira First ini mengarah kepada bagaimana kita membuat esai yang utuh. Esai ini. Nah, esai inilah sebetulnya adalah poin substantif dari konteks LPDP itu sendiri. Karena itu yang akan ditanya. Poin yang paling penting di situ adalah apa sih sebetulnya yang kita ingin ubah. Kalau kita hanya mau mengarah kepada perbaikan nasional dan sebagainya, itu kalau dia tidak mengarah kepada strategisnya, bagaimana persoalan praktisnya, itu tidak bisa diterima oleh LPDP. Jadi pada waktu itu kita harus tahu apa sih strategis pembangunan saat ini yang menjadi pembangunan strategis yang menjadi keutamaan negara kita. Astacita kita juga kita hubungkan. Bagaimana pembangunan global misalnya juga kita hubungkan. Nah, itulah yang mungkin ditarik dalam konteks apalagi bidang kita sebagai seorang yang mengarah kepada bidang tertentu. Saya termasuk orang yang bisa dikatakan peluangnya sedikit. Kenapa? Karena saya adalah bidang sosial. Padahal saat ini LPDP itu lebih mengarah ke fokus kepada saintek, ya, bagaimana sains, teknologi dan matematika itu adalah pokok. Tapi saat ini ternyata memang bukan berarti menghapuskan sosum itu. Karena sosum itu bagi saya adalah ruang untuk menciptakan sebuah keputusan publik yang baik menurut saya. Sehingga kita mengarah kepada pemberian gagasan-gagasan publik yang mengarah kepada bagaimana perbaikan-perbaikan dalam konteks permasalahan masyarakat menurut perspektif kita. Karena menurut saya semua bidang tentu ada ruang yang bisa dia ciptakan dalam konteks perubahan. Jadi menurut saya itu yang paling utuh bagaimana Anda memahami esai dengan baik. Esai termasuk, yang kedua kan ada 2 esai itu. Esai kontribusi untuk Indonesia apa, dan yang kedua adalah bagaimana proposal penelitian yang Anda akan buat dalam hal penyelesaian studi itu. Nah, tentu untuk itu harus tahu banyak mungkin nimbrung ke web-web kampus, kurikulum dan sebagainya. Apa yang menjadi alasan? Jangan sampai alasannya karena dekat. Apa tujuan Anda untuk kuliah pada saat wawancara karena ingin jadi profesor? Itu haram hukumnya itu menurut saya ya. Kenapa? Lebih mengarah kepada ternyata Anda hanya ingin untuk menaikkan pribadi Anda sebagai seorang akademisi, bukan dalam konteks perbaikan. Jadi lebih kepada kebermanfaat sih menurut saya bahwa LPDP itu. Jadi ketika ada mungkin berpikir bahwa untuk mendapatkan LPDP itu harus pintar dulu, ya pintar itu relatif menurut saya. Mencari teman itu adalah bagian dari pintar, ya. Belajar dengan teman itu adalah bagian dari pintar. Menyiapkan jawaban dalam hal pertanyaan-pertanyaan itu adalah bagian pintar ya menurut saya, karena ada dikatakan mock up, bagaimana hal mempersiapkan dengan baik. Karena saya pikir itu saja poinnya, ketika Anda bisa menawarkan gagasan untuk perbaikan di Indonesia, insya Allah
ini persoalan rezeki saja sih menurut saya. Karena LPDP itu bagi saya dia tidak mau meluluskan orang kalau dia tidak memberikan tawaran kontribusi untuk Indonesia. Itu saja sih menurut saya. Baik, kayaknya Kak Mirwan juga bisa buat akun YouTube khusus nih. Dan ini sudah Udah dibagikan banyak begitu kok, ya. udah banyak. Di spill begitu ya, tips Kak Mirwan bagaimana kemudian lolos LPDP. Nah, di tengah kesibukan nih yang padat juga, bagaimana kemudian tipsnya Kak Mirwan, termasuk tadi disampaikan jangan mager. Iya, ya. Gini ya, tadi itu saya sedikit mencoba menghubungkan dengan pertanyaan sebelumnya. Ketika tadi ditanya di saat saya sibuk-sibuknya untuk mencari pekerjaan, untuk mencari beasiswa juga, justru kesibukan itulah juga yang menjadi poin untuk kita bisa cerita di di interviewer. Karena di interviewer itu ada akademisi, ada praktisi sosial, dan juga ada psikolog, psikiater ya. Jadi justru apa yang Anda lakukan hari ini itu insya Allah menurut saya akan menjadi nilai sebagai pertimbangan, sebagai portofolio untuk Anda. Karena saya pikir kalau anak muda hari ini tidak ada ruang aktivitas dan sebagainya, saya rasa kita juga akan digulingkan dengan zaman ya. Karena semuanya itu bisa dilakukan dengan adanya teknologi, ChatGPT dan sebagainya. Bahkan kalau saya pun menyadari sebagai seorang yang mungkin ada di tenaga pengajar ya, bahwa apakah guru itu bisa digantikan? Secara ilmu bisa jadi, tapi kalau menginspirasinya yang berat, bagaimana mengarahkan, menumbuhkan karakter itu, tentu harus ada petunjuk-petunjuk dari seorang guru menurut saya. Karena bagi saya ya berapa sih memori kita sebagai seorang manusia? ChatGPT kita tanya udah bisa menjawab semua. Jadi kalau orang itu tentu adalah berikan diri Anda sebuah value. Value itu bagi manusia, value-nya adalah nilai. Nah, tentu nilai itu juga bisa bernilai sebuah kreativitas. Apa sih keunggulan Anda di bidang IT? Apa sih keunggulan Anda dalam konteks apapun itu, bidang usaha dan sebagainya. Coba saja. Artinya usaha juga itu memberikan manfaat secara akademis. Kenapa? Karena mungkin membuka pekerjaan. Bagaimana dia membuka perputaran uang di masyarakat, memberikan lapangan pekerjaan. Kalau memang arahnya bisnis, passion kita ya bisnis aja. Politik ya politik aja. Karena tidak ada yang tidak bagus. Tergantung pembawaan kita. Apakah kita memiliki value di dalamnya. Menurut saya seperti itu. Baik. Artinya menurut saya kebiasaan yang paling ini adalah banyaklah membaca motivasi. Di awal itu tentu harus banyak membaca tulisan-tulisan motivasi. Saya yang membongkar motivasi saya, yang mungkin mendobrak saya itu adalah melawan takdir. Baru judul, itu sudah dikritik. Kok takdir bisa dilawan? Kan seperti itu. Baik. Dan itulah yang membuka wawasan saya untuk suka membaca juga seperti itu. Termasuk Saya pikir menulis seperti begitu ya. Ini ada beberapa karyanya Kak Mirwan nih. Buku seperti Warga Negara Ideal Perspektif Civic Education. Termasuk buku Pendidikan Karakter dan Indonesia Emas Kak ya. Tapi sayang sekali waktunya nggak cukup nih Kak Mirwan. Kalau kita bahas lagi itu mudah-mudahan di kesempatan mendatang kita bisa kulik buku yang atau karya yang pernah dicapai oleh Kak Mirwan. Dan tadi disampaikan juga pesan pemuda yang mungkin passionnya bukan pendidikan, apapun bidangnya Kak Mirwannya tetap harus belajar karena pendidikan bukan hanya di kampus tapi proses sepanjang hidup. Kita baca komentar Kak Mirwan ini di akhir kebersamaan kita. Ada dari Kak Muhammad Nur yang sangat setuju apa yang disampaikan katanya. Pemerintah sering menuntut pendidikan kita setara seperti yang dicontohkan negara-negara tadi, Singapura, Finlandia dan lain-lain, tetapi tidak pernah membandingkan insentif guru di Indonesia dengan negara-negara maju lainnya. Dan terima kasih buat yang sudah ikut berkomentar juga. Dan mungkin di akhir Kak Mirwan ada yang ingin disampaikan, silahkan Kak Mirwan. Ya, yang terakhir tentu sebagai seorang pemuda menurut saya, ya tentu yang pertama adalah yang membaca buku dulu lah menurut saya.
Membaca buku itu memberikan ruang inspirasi yang sangat banyak menurut saya. Kalau seseorang sudah malas di awal membaca buku, tentu di samping mencari kesibukan sesuai dengan selera itu paling penting ya. Kalau seleranya sudah tidak ada tapi minat baca bukunya juga tidak ada, menurut saya akan membuat kita akan jalan di tempat menurut saya. Jadi menurut saya itu lebih mengarah kepada ya motivasi terbaik itu enak juga kalau kita dianggap remeh oleh orang lain. Tapi berikan juga ruang kepada diri Anda untuk mengupgrade diri Anda. Walaupun Anda sebagai seorang yang mungkin bisa dikatakan ya suka sendiri, tapi carilah cara untuk belajar. Banyak sekali ruang untuk belajar. Di dunia digital banyak. Di dunia apapun itu kalau Anda tidak suka membaca, kadang orang yang suka gambar-gambar tentu mempraktekkan itu. Karena apapun kreativitas kita hari ini itu bisa mendapatkan uang menurut saya. Anda suka scrolling juga bisa mendapatkan uang. Anda mungkin suka bikin video itu bisa mendapatkan uang. Itu menurut saya yang paling penting. Ini lebih kepada anak muda ya. Kalau anak muda tidak berani untuk bertanya, tidak berani untuk mencari informasi-informasi digital. Karena termasuk, mohon maaf ya, saya punya istri juga pendapatannya ada di TikTok kemarin. Padahal iya seperti itu. Ternyata dia di ruang TikTok, di ruang YouTube itu ternyata juga memang banyak pendapatan yang kita bisa dapat. Kalaupun minat kita bukan di dunia pendidikan, apatah lagi bisnis ya. Jadi mulailah ke UMKM ketika kita memiliki bakat ataupun minat di bisnis. Tapi intinya, menurut saya kalau Anda tidak memiliki komunitas, tentu harus banyak buku. Kalau Anda tidak malas membaca buku, harus ciptakan komunitas. Karena komunitas itu adalah ruang interaksi untuk mengembangkan diri kita sendiri. Karena intinya ruang pertukaran pikiran yang kita butuhkan untuk membangkitkan diri kita sebagai seorang pemuda. Saya rasa seperti itu, Kak. Baik. Nah, Kak Mirwan, untuk pendengar kita yang ingin berkunjung ke media sosialnya Kak Mirwan mungkin? Ya, di ini Kak, karena saya juga memulai juga di TikTok Iya. itu suka berbagi, Ya. ada di situ dosen outdoor di situ. Oke, baik. Jadi ada semacam perspektif yang kadang saya berikan di dosen outdoor namanya di baik. TikTok. Oke, Termasuk di Instagram Mirwan Fikri aja kalau di Instagram. oke. Luar biasa pendengar, banyak inspirasi yang kita ambil begitu ya. Pendidikan bukan hanya sekedar gelar tentunya, tetapi bagaimana kita bisa berkontribusi dan berdampak dan bermanfaat tentunya. Dan semoga banyak generasi muda ke depan yang terus berani bermimpi besar dan menembus panggung dunia. Sekali lagi terima kasih Kak Mirwan. Sukses untuk konferensinya nanti di Osaka, Jepang, dan ditunggu kabar-kabar selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pendengar narasumber kita hari ini, Mirwan Fikri Muhkam SPD MPD, yang sudah berbagi banyak hal. Dan untuk Anda yang ingin menyaksikan kembali tayangan ulangnya bisa menyaksikan tentunya di YouTube RRI Makassar dan juga di Facebook Pro 1 RRI Makassar. Saya dan bersama Isfa yang tugas undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Obsesi, obrolan seru siang ini.